pasti beriman. Pasti beriman. Makanya ketika dipanggil, wahai orang beriman, la'allakum tattaqun, takwa lagi kamu. Setiap tahun diingetin sama Allah. Dan nggak ada ayatnya kecuali puasa Ramadan. Kenapa? Karena dalam latihan bulan Ramadan include semuanya itu. Sholatnya semangat, zakatnya keluar, ngaji Qur'annya dapat, akhlaknya diperbagus. Coba nanti satu Ramadan kita lihat nanti. Sholat subuh satu Ramadan di sini penuh nggak kira-kira Pak? Banyak nggak Pak yang datang? Kayaknya gitu. Sholat pun banyak akhirnya. Padahal sholat tarawih itu hukumnya apa? Bahkan sebagian masjid nanti memasang tenda itu karena tempatnya kurang memadai. Banyak jamaah yang datang. Satu Ramadan sholat sunnah yang diwajibkan puasa, tapi sholat pun ikut-ikut menjadi baik. Ya. Nah, hadirin, jadi kita diminta oleh Allah menjaga keimanan kita. Sebab begini hadirin, iman itu kategorinya ada dua saja. Yang pertama, ini yang kita khawatir, iman itu naik turun. Yang kedua, ini lebih menyeramkan, iman keluar masuk. Iman naik turun itu Al-Imam Bukhari, ya. Al-Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari beliau pun menjelaskan tentang iman itu naik turun. Coba kita buka hadis perdananya, kitab hadis maksudnya. Ya. Nanti dijelaskan lagi oleh Nabi sendiri bagaimana iman itu menjadi berkurangnya, bahkan keluar masuknya, bertambahnya. Nih, yazidu wa yanqus. Al-Imam Bukhari membuat babnya itu babul iman, bab tentang keimanan. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Islam tertegak di atas 5 perkara. Apa kata Imam Bukhari? Kata beliau, wa huwa qaulun wa fi'lun. Iman itu adalah ucapan, qaulun wa fi'lun, dan perbuatan. Iman itu ucapan dan perbuatan. Wa yazidu, bisa bertambah, wa yanqusu, dan berkurang. Bahkan beliau bawakan tuh ayat-ayatnya. Contohnya dalam surat Al-Fatah ayat keempat itu. Liyazdadu imanam ma'a imanihim, supaya bertambah lagi iman mereka. Jadi iman bertambah. Makanya dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang kitabnya jarang kita baca, jarang dibuka di Jakarta, di Bekasi, di Indonesia. Kitab ini juga jarang dikaji di majelis-majelis taklim secara umum, yaitu karya Imam Ibnu Hibban, namanya Sahih Ibnu Hibban. Coba kita ini kan. Tentunya ini kitab yang lumayan rumit ya, jarang dibuka. Nah hadirin, jadi iman itu bertambah, bertambahnya dengan apa dan menurunnya dengan apa? Ini kitabnya jauh, belum keluar. Atau saya buka yang lain. Sudah. Pada nomor 4947, baginda Nabi di sini menjelaskan, al-imanu yazidu, iman itu kata baginda, nih, annal iman, sesungguhnya iman itu yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan. Makanya Ramadan ini kesempatan terbaiknya. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan menurun dengan perbuatan maksiat. Iman naik turun itu. Bapak Ibu, kalau iman naik turun mungkin masih mending ya, nggak terlalu apa gitu, nggak keluar. Yang nomor 2 ini yang sangat menyeramkan sekali. Jadi dengan adanya ritual Ramadan setiap tahun, Allah menginginkan kamu lagi perhatikan keimananmu. Karena coba aja dibuka ayatnya.
Ya. Yang Allah panggil wahai orang beriman supaya bertakwa cuma syariat puasa. Kalau sholat kewajibannya nggak begitu, nggak pakai wahai orang beriman, sholat kamu tidak. Tapi dalam ayatnya itu dalam surat An-Nisa, ya, inna sholata kana 'alal mu'minina inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat adalah kewajiban. Atau langsung wa aqimus sholat, dirikan sholat. Nggak pakai ya ayyuhalladzina amanu, tapi puasa pakai itu. Satu-satunya syariat yang Allah panggil orang beriman puasa supaya bertakwa. Nah, sekarang nomor 2-nya iman keluar masuk Bapak Ibu. Ini cukup miris ibaratnya itu. Imannya keluar masuk, bukan cuma tulisannya kekecilan nggak Bu kalau dari sana? Iman keluar masuk. Ini kita buka dalam Sahih Muslimnya. Pada nomornya 328, masih awal-awal Sahih Muslim. Coba kita buka sini. Pada Sahih Muslim, baginda menjelaskan nih, Nabi awali beliau ya orang yang begitu semangat untuk ibadahnya, ya, orang yang begitu akhlaknya baik, orang yang paling dermawan, orang yang paling santun, ya. Beliau menyemangati umatnya nih. Qal 328 Sahih Muslim, Nabi bersabda, badiru bil a'mali, wahai umat Islam, badiru bil a'mal. Terus kalian segera beramal, segerakan amal soleh. Kalau bahasa anak gaulnya apa sih? Jangan kasih kendor gitu, atau gaspol gitu ya. Tapi kan nggak enak banget terjemah pakai bahasa gaulnya gaspol gitu. Badiru, bersegeralah bil a'mal, dalam beramal. Coba apa kata Nabi selanjutnya? Segera akan beramal supaya kenapa ya Rasul? Fitanan, sebelum datang fitnah. Ini fitnah maksudnya apa Ustadz? Cobaan-cobaan kehidupan. Baik dari fenomena alam, baik dari kejadian peperangan, atau sakit yang menyibukkan dia untuk menyembuhkannya. Hadirin, orang kalau dalam keadaan terkena fitnah kehidupan, seperti di Suriah dan Turki yang baru gempa kemarin, apa bisa mereka sholat kayak kita begini? Nyari selimut sama tempat berteduh dari salju dan musim dinginnya aja susah, apalagi ngaji kayak begini. Atau umat Islam yang dalam keadaan peperangan, kelaparan, susah untuk ibadah. Kita Indonesia ini dalam keadaan tentram, aman kayak begini, kata Nabi, badiru bil a'mal, segeralah beramal sebelum datang fitnah. Bisa juga dari sakit. Ya. Hadirin, ada jamaah kami di satu perusahaan yang dia umur baru 39, terus divonis oleh dokter untuk cuci darah. Baru berjalan 2 bulan 3 bulan meninggal dunia. Akhirnya dia nggak bekerja lagi, sibuk dengan mengurusi cuci darah. Seminggu 2 kali. Sekali cuci darah itu 5 jam. Pak Ustadz, masih sempat ngobrol sama saya, Pak Ustadz, saya gimana ya Ustadz sholatnya, dulu jarang ibadah, sekarang udah sakit. Ini yang dimaksud dengan fitnah. Kalau udah sakit kayak begitu gimana mau semangat ibadah? Gimana mau baca Quran? Apalagi puasa Ramadan. Kemudian, segeralah kalian beramal, kata baginda, kakita'il lail al-muslim, karena fitnah-fitnah kehidupan kalau udah datang itu seperti gelap malam yang sangat gulita, nggak bisa dibedakan mana tongkat dari ularnya, mana emas dari batu kolarnya, mana air jernih dari air kotornya, susah dibedakan itu. Sampai seseorang gara-gara fitnah itu, coba lihat apa kata Nabi selanjutnya. Yusbihur rajul mu'mina, seseorang pagi harinya dalam beriman, wa yumsi kafira, sorenya kafir.
au yumsi mu'mina, atau sorenya beriman, wa yusbihu kafira, besok paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu, dia jual agamanya, bi'aradim minad dunya, dengan sedikit dari kenikmatan dunia. Dia gadaikan imannya, dia jual imannya itu, keluar masuk, bukan cuma naik turun. Gara-gara pekerjaan, gara-gara nyari harta, gara-gara nyari penghidupan, gara-gara menikah beda, pindah agama, ini sangat miris sekali. Jadi tujuan puasa tertinggi mengekalkan iman Islam kita. Sebab kalau udah kena poin kedua ini, 4 dosa ini tidak ada ampunan Bapak Ibu. Ini yang bilang bukan ulama, vonisnya langsung dari Allah. Ulama tidak berhak memvonis. Ulama juga belum dijamin masuk surganya. Ya. 4 macam dosa tidak ada ampunan. Dan semuanya berkaitan dengan iman. Yang pertama, mati musyrik. An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang namanya kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Nih. Allah sendiri yang berkata tuh. Setiap bahasa Arab kalau udah kalimatnya pakai inna, artinya sesungguhnya. Sesungguhnya. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa ayyushraka bihi, kalau dosanya berupa kesyirikan, menyembah Tuhan selain Allah. Hadirin, Allah itu salah satu sifatnya maha pecemburu, tidak bisa diduakan. Kita lihat fenomena masyarakat, bahkan ada anggota DPR yang istrinya 3. Maaf ya Bu, ini contoh aja Bu. Anggota DPR istrinya 3, betul? Yang orang Madura tuh namanya Lorak siapa? Fadil, ya, Gus Fadil ya. Itu kan istrinya 3. Bahkan di TikTok dirinya ada tuh makan bareng-bareng. Akur-akur aja tuh sampai sekarang. Ketika ada sidang paripurna, 3 istrinya datang itu di gedung DPR MPR. Artinya gini, bisa akur gitu loh, nggak cemburuan. Tapi Allah Ta'ala diduakan ketuhanannya, jangan 3, diduakan ketuhanannya, nggak bakal ridho sampai kapan. Pembicaraan saya di situ ya Bu, bukan nganjurin bapaknya untuk poligami. Tapi insya Allah ibu-ibunya udah zona aman ya Bu ya. Belum? Hadirin, jadi kalau Allah diduakan dengan Tuhan yang lain, nggak bakal ada ampunan. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Ini kabar gembira nih. Allah mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, faqad iftara isman azima, sungguh dia telah berbuat dosa teramat besar. Yang kedua hadirin, kalau dia mati dalam keadaan kafir, ya ini sih adik kakak saja, musyrik kafir. Kalau kafir ingkar kepada ketuhanan Allah, memang dari awalnya dia tidak beriman. Kalau musyrik sempat beriman tapi menduakan. Nah, ini sendiri Allah sebutkan